selamat datang di Cafe Stories, podcast di mana kita akan ngebahas tentang makanan di cafe favorit kalian dari sisi gizinya. Bareng aku alias Rina Bila Zahra, tapi kali ini aku nggak sendiri, aku bareng temen aku yaitu Aisyah Dita Saputri yang dimana dia mahasiswa gizi di Universitas Andalas dan juga seorang content creator yang ngebahas tentang makanan di suatu cafe. Halo semuanya, makasih juga untuk Alia yang udah ngundang aku di podcast ini. Kenalin, sebelumnya aku Aisyah Dita Saputri, aku biasa dipanggil ADS. Aku merupakan mahasiswa mahasiswa gizi di Universitas Andalas dan juga aku sebagai content creator yang suka nge-review makanan yang ada di kafe-kafe dari segi gizinya. Nah, berhubung ADS ini seorang content creator yang mereview makanan tentang gizinya, nah kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih menurut ADS. Kan aku ada nih beef sandwich dan juga es coklat. Gimana pandangan ADS menurut kedua menu ini? Oke, jadi kita mulai dari beef sandwichnya dulu. Jadi di sini Alia bawain beef sandwich yang ukurannya tuh normal sih, kalau aku bisa lihat ya, standar beef sandwich pada umumnya. Terus kalau dilihat dari isinya sendiri bisa nih isinya tuh lebih banyak dagingnya daripada sayurnya. Terus di sini bisa dilihat sausnya tuh udah sampai keluar-keluar. Jadi bisa diasumsikan bahwa ini sausnya itu lumayan banyak dan juga lebih banyak daging daripada sayurnya nih. Tapi sini plusnya itu dia tuh nggak terlalu berminyak. Jadi mungkin penggunaan minyak gorengnya tuh tidak begitu banyak. Dan juga ini ukurannya standar sih. Jadi kalau misalnya dimakan juga nggak begitu banyak kalorinya. Itu sih kalau menurut aku. Oh gitu, jadi kalau mau lebih sehat kita bisa minta ke request gitu kan, tentang kita banyakin sayurnya atau kita ngurangin sausnya. Ya, dan juga ini kayaknya kalau dihitung satu porsi kebab ini mungkin sekitar 300 sampai 500 kalori. Tapi kadang juga teman-teman kan suka minta ekstra keju, ekstra mayones. Nah, itu tuh bisa membuat makin banyak kalorinya gitu. Jadi kalian bisa kayak standarnya aja gitu. Atau kalian mau pakai ekstra, kalian bisa mengurangi porsinya sih kalau menurut aku. Jadi nggak terlalu bersalah gitu rasanya kalau kita makan. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang es coklat ini, yaitu salah satu menu favorit aku karena coklatnya tuh pekat dan manis banget. Ya jujur es coklat juga salah satu menu favorit aku kalau misalnya aku nongkrong. Jadi di sini coklat yang Alia bawa ini lumayan pekat ya, dan aku lihat di sini juga ada kayak ada susu kental manisnya. Jadi mungkin ini manisnya tuh dari susu kental manis ya Alia. Tapi kalau misalnya kita mau lebih sehat itu teman-teman bisa ganti susunya itu pakai almond milk atau pakai oat milk gitu. Terus juga bisa coklatnya tuh pakai yang dark coklat, jadi nggak ada gulanya sama sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman sweet tooth banget nih, suka yang manis-manis, itu bisa tambahin stevia. Itu cuma bisa 1 tetes, itu rasanya udah manis banget teman-teman. Jadi banyak solusi sebenarnya untuk kita nongkrong di cafe tapi tetap sehat nih gitu. Oh gitu, jadi aku bisa tetap menikmati es coklat ini, tapi es coklatnya lebih sehat gitu ya deh. Iya, jadi nggak ngerasa bersalah juga kan. Apalagi teman-teman kadang suka pakai ekstra boba, milk pudding, semuanya yang manis-manis gitu. Oke, tapi kalau kita makan kedua menu ini secara bersamaan, yang ini kalorinya banyak juga, ini juga banyak, jadi kayak double gitu nggak sih Ades? Iya. Jadi kalau misalnya ditotalin nih, kalau misalnya kita minum es coklat, makan beef sandwich, terus minumnya es coklat, itu kalorinya bisa 700 sampai 1000 kalori. Tapi itu tergantung dari komponen yang teman-teman makan juga. Kalau misalnya porsinya standar-standar aja, itu sebenarnya nggak apa-apa sih kalau sesekali, kan nggak mungkin juga tiap hari kan kita makan ini, nggak tiap hari juga kita nongkrong gitu kan. Pasti enak juga lama-lama menunya ini terus gitu sih menurut aku. Oke, insight-nya ini sangat bermanfaat banget. Jadi teman-teman tetap bisa menikmati menu-menu kekinian di kafe-kafe favorit kalian dengan menu yang lebih sehat gitu misalnya. Ini kan menu yang udah aku bawa ini. Nah, kalau ada sendiri tuh biasanya menu apa sih yang ada pesan di kalau nongkrong gitu? Oh, biasanya kalau aku nongkrong aku tuh suka yang makanan aslinya tuh aku suka salad wrap gitu. Terus kalau yang manisnya biasanya aku suka roti bakar. Kalau minumannya sendiri biasanya aku suka smoothie. Favorit aku tuh yang choco banana. Nah, kenapa ada pesan itu kalau lagi nongkrong?
Karena menurut aku salad wrap itu biasanya kan aku lebih banyak sayurnya. Terus aku biasanya pakai daging ayam tuh yang bagian dada. Menurut aku itu tuh sangat-sangat mengenyangkan. Jadi kita nggak harus makan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku yang asin, aku biasanya asin aja. Terus kalau misalnya kayak pengen yang manis gitu, aku pesan roti bakar. Itu selainnya aku biasanya pakai yang serikaya dan itu nggak begitu banyak juga. Jadi rotinya tetap crispy. Kalau untuk minuman Choco Banana kan seperti yang udah aku bilang tadi, aku tuh suka banget coklat. Tapi kan kadang coklat itu lumayan banyak ya kalorinya dan kadang juga bikin haus lagi kan. Nah makanya aku pakein banana supaya kenyangnya itu lebih lama gitu sih. Tapi sayang banget menu-menu yang aku suka tadi tuh jarang banget aku temuin di kafe-kafe sekarang. Biasanya di kafe-kafe sekarang tuh kayak yang goreng-goreng kan banyakannya. Jadi aku kayak lumayan susah mencari kafe yang cocok di aku sih sekarang. Nah, oh gitu ya. Jadi menurut ADS tuh ada nggak sih menu yang harus dimunculin di kafe-kafe terkini gitu? Biar anak muda tuh tetap nongkrong dan hidupnya bisa lebih sehat gitu. Ada sih seperti yang teman-teman tahu dan mungkin Alia juga tahu ya, banyak di TikTok sekarang tuh orang lebih suka makan ubi cilembu yang manis terus nanti dikomboin sama es americano. Itu kan banyak yang bilang pahit dan manis itu menyatu banget di mulut tuh, kayak meledak gitu rasanya di mulut kan. Nah itu kayaknya mungkin kafe-kafe bisa ada menu itu sih, soalnya itu juga simple kan, cuman ubi cilembu terus dipanggang gitu dan itu sebenarnya juga biaya juga banyak-banyak banget gitu kan. Jadi mungkin itu bisa ada di kafe-kafe di Padang mungkin ya menurut aku, soalnya itu juga lagi viral kan, bisa aja nanti kafenya jadi rame gitu sih menurut aku. Oke, aku setuju juga sih tentang pendapat ADS ini karena kan anak kos itu banyak biar hemat juga kan ya, tapi juga mau nongkrong gitu. Nah tadi kan Alia udah nanya nih aku tuh bisa di kafe pesan menu apa. Kalau Alia sendiri tuh tipe anak yang anak nongkrong banget atau kayak udah aku di kos aja mendem sendiri gitu? Jujur aku sendiri tuh suka banget nongkrong, apalagi akhir-akhirnya aku banyak tugas kan, jadi aku lebih suka ngerjain tugas di cafe gitu biar nggak boring aja sih. Nah kalau misalnya Alia lagi ngerjain tugas itu kan pasti lumayan lama ya di kafenya. Itu biasanya menu-menu apa sih pendamping Alia mengerjakan tugas gitu? Biasanya aku kalau ke cafe tuh pesan menu truffle, nasi goreng gitu, pokoknya aku suka makan. Terus kalau minumnya aku pesan coklat hazelnut latte, terus juga pesan kadang frappe cappuccino. Pokoknya aku suka yang manis-manis. Berarti Alia suka yang sangat manis tuh ditambah manis lagi ya? Iya benar, apalagi aku udah manis kan. Oke. Nah, Ade sendiri tuh kan suka nge-review kafe-kafe gitu kan ya. Pernah nggak sih saat Ade nge-review menu-menu di kafe tuh ada skalap sendiri gitu? Jujur aku pernah sih, kan kadang hilaf ya, apalagi kadang kalau aku review kan aku bareng teman-teman aku gitu ya, supaya kayak nggak aku sendiri aja nih yang menyimpulkan. Aku biasanya bawa teman-teman aku juga yang sesama anak gizi. Nah kadang kami tuh awalnya pengen yaudah kita pesan semua terus sharing gitu kan, makan-makan bareng. Ternyata pas sudah sampai menunya nggak jadi sharing guys, jadi itu kayak kita kekenyangan sendiri dan itu sangat-sangat di luar kendali gitu. Jadi mungkin sehari itu kayak aku sangat-sangat merasa berdosa karena aku makan terlalu banyak gitu kan, apalagi rata-rata di kafe kan manis-manis ya, jadi kayak aku merasa kayak aduh rencana mau sharing tapi malah jadi gini gitu, dan teman-teman aku juga nggak menyangka gitu sih. Kadang-kadang aku hilaf juga ya, nafsu juga semuanya menarik kan, biasanya di katalog ya udah pesan aja semuanya gitu sih. Berarti pas ADS pesan, ADS nggak mikir kalau menu itu tuh kalorinya tinggi gitu ya? Iya, karena biasanya di katalog tuh kayak menarik banget gitu tuh, pas sampai kayak iyalah jumbo banget kan ukurannya gitu sih. Oke, makasih ya ADS atas saran dan juga udah nge-review menu-menu yang aku sediain ini. Semoga kedepannya kita semua lebih bijak dalam memilih menu yang akan kita makan gitu. Oke, sama-sama Alia, dan juga aku berharap setelah ini teman-teman jadi nggak kayak ya aku nggak usah deh minum es coklat, nggak usah ya teman-teman, tetap boleh mengkonsumsi es coklat dan juga beef sandwich, tapi tetap dalam porsi yang normal gitu, jangan kayak mukbang gitu ya, jadi normal-normal aja gitu. Iya sih. bener banget. Oke, kalau ada kalian saran kafe yang akan kami kunjungi langsung DM aja ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.